بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ma ba'du. Yang saya hormati Bro Tris, Bro Wisnu, dan teman-teman sekalian, baik peserta ruqyah ataupun dari UIN, mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali berjumpa di Mushola Asy-Syifa ini. Kita insyaallah akan tetap istiqomah menjalankan salah satu anjuran Rasulullah, yaitu berobat dengan ruqyah, yang mana kita sudah melakukan banyak kali, dan memang kebaikan itu perlu kita ulang-ulang. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita doa dan sebagainya, kita tidak pernah merasa bosan, karena memang di dalamnya ada kenikmatan. Bagi orang beriman, ibadah itu merupakan kenikmatan, bukan keterpaksaan. Kalau terpaksa, ya asal melaksanakan. Sholat itu, ya ibadah sholat misalnya, kalau bagi orang yang beriman, itu di dalamnya ada kenikmatan, di dalamnya ada kebahagiaan. Tapi bagi orang yang tidak ikhlas, ya sholat itu merupakan siksaan. Waduh, dikit-dikit sudah azan. Waduh, kok azan ya? Itu tanda-tanda imannya tidak baik. Ya, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah hadis dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sunan Ar-Rumi. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, karena orang beriman itu urusannya semuanya dalam kebaikan. Insya Allah di sini kita orang beriman semuanya kan? Berarti dalam kebaikan semuanya. Apa kata Rasulullah? In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang beriman itu apabila diberikan kenikmatan, ia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadikan kebaikan bagi kita. Nah, hari ini betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Dari bangun tidur. Maka bangun tidur kita mengucapkan doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hafalkan Mas Abdul Aziz? Insyaallah. Yang kita ucapkan alhamdulillah. Ya, bangun tidur tuh. Mudah-mudahan tadi pagi sudah baca doa semuanya ya. Kalau belum baca doa, sekarang baca doa lah. Terlambat tapi. Bukan innalillahi, bukan. Atau astagfirullah, tapi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari kematian kami. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kita akan kembali. Itu baru bangun tidur. Kemudian kita wudu, kita sholat. Sampai detik ini pasti kenikmatan Allah nggak bisa kita hitung satu demi satu. Maka rukun bersyukur itu ada 3. Yang pertama dengan hati, kedua dengan lisan, dan ketiga dengan anggota badan. Dengan hati kita meyakini bahwasanya ini nikmat Allah. Kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa sehat, ya, bisa hidup, itu karena nikmat Allah. Kedua dengan lisan kita, maka kita perlu sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Dan biasanya kalau kita ditanya, gimana kabar Mas Abdul Aziz? Baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya. Dan orang itu bertanya biasanya kalau ketemu adalah bagaimana kabarnya. Ya Pak ya? Nggak nanya gimana mobilnya, gimana motornya. Itu nanti nomor sekian. Yang ditanya adalah bagaimana kondisi kesehatan kita. Maka kita bilang alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah dengan anggota badan kita. Makanya kita gerakkan fisik kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sholat, kita berzikir dan sebagainya dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hari ini diberikan ujian sakit, ujian tidak bisa seperti kita bernafas harus pakai oksigen, bukan pakai tabung gas meledak. Pakai oksigen. Kita di sini alhamdulillah. Ya Pak Wildan kan? Nggak pakai oksigen kan sekarang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai nanti ya. Nah. Kemudian yang kedua, urusan orang beriman itu akan baik terus adalah wa inna sobat hudurro sabara fakana khairan lahu. Orang beriman itu apabila diberikan ujian, maka ia akan bersabar dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Nah, mungkin sekarang teman-teman kita yang di Ataraxis ini Allah berikan ujian. Ya. Allah berikan kesempatan untuk belajar di sini, maka bersabar. Itu adalah kebaikan bagi kita. Buktinya Mas Abdul Aziz kan jauh-jauh dari Tanggamus kan kesini lagi untuk belajar lagi bagaimana menjaga diri, bagaimana agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, dan tentunya harus bersabar. Ya, sabar itu ada 3 juga. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar sholat, sabar puasa. Nah, ternyata sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa, 99 hari lagi ya. Nah, kurang lebih begitu. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Bulan Ramadan pasti kita akan bersabar. Kalau nggak sabar, kita nggak jadi puasa, nggak jadi tarawih. Jam 10 sudah lihat jam. Lapar ini. 4 aja ini, bakwan. Tarawih begitu. Wah, panjang sekali 11 rakaat. Udahlah, 1 aja pulang. Nggak sabar. Nah, makanya sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya Pak Rudi ya. Nah, termasuk di sini harus bersabar bersama saya, tidak mengantuk. Nah. Kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, khamr, ya, narkoba itu dilarang. Maka kita orang beriman sabar untuk tidak pakai. Apakah boleh nanti boleh memakai khamr? Boleh. Kapan? Kalau sudah di surga. Sabar. Ya. Pak Wildan ya. Jangan minum khamr, minum arak, minum tua di dunia. Pertama dosa, kedua mahal, ketiga nggak enak. Terus bahaya. Orang jalan di jalan raya, kita jalannya masuk parit. Ya kalau nggak langsung out. Naudzubillah. Jadi kalau di surga justru disediakan sungai yang bernama khamr. Dalam surat Muhammad ayat 15 yang pernah kita sudah singgung ya. Bersabar makanya. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dari Allah. Termasuk sakit. Sabar. Ya. Sabar. Misalnya ada musibah apa? Sabar. Ya. Jadi kalau kita orang beriman, kita akan dalam kebaikan terus dan tidak ada ruginya. Ketika kita dalam kondisi sakit, maka kita akan diberikan pahala sebagaimana ketika kita sehat. Makanya perlu istiqomah ketika sehat. Ya. Di sini kan ada sholat duha kan? Suatu ketika kita nggak bisa sholat duha karena sakit, maka kita akan di-copy pastekan pahala kita seperti ketika sehat. Nah, itu nikmatnya kalau kita istiqomah. Ketika safar juga kita nggak bisa sholat secara sempurna ya, perlu dijamak, perlu dikosor. Tahu kan jamak kosor ya? Pernah kita belajar di sini.
tapi pahalanya sama dengan kita mukim kalau mukimnya kita berkualitas. Nah, oke teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan terapi ruqyah pada hari ini ya, karena ruqyah itu bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani ya. Jasmani kita juga perlu kita obati, rohani kita apalagi, agar bukannya sekedar kita hidup tapi adalah berkualitas. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال